Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk selalu berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti para salafus salih, generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari yang penuh berkah ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnah di dalam asma wa sifat. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahawa keimanan kepada Allah mencakup tiga perkara: mengimani rububiyah Allah, meyakini mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menciptakan, yang menguasai alam semesta ini. Kemudian mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadati. Allah Subhanahu wa taala ma'bud bihaq, tiada ilah yang berhak diibadati selainnya. Kemudian meyakini bahawa Allah memiliki nama-nama yang terbaik, nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian juga kita telah menjelaskan bahawa mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah hendaklah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karena hal ini merupakan perkara yang gaib, berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa direkayasa dengan akal, logika dan pikiran kita. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, maka wajib kita imani tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh ditimbang dengan akal, tidak boleh direkayasa untuk ditakwil, tidak boleh ada dalam asumsi kita, pemahaman kita, bahawa yang demikian itu akan menimbulkan makna yang negatif atau mengandung makna yang negatif bila ditetapkan sebagaimana zahirnya teks dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Semua hal itu asumsi yang batil, semua hal itu merupakan pemahaman yang menyimpang. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengimani seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tertera dalam Al-Quran, karena semua hal itu adalah hal yang wajib diimani dan diyakini. Telah kita jelaskan sebelumnya sifat, yaitu istiwa. Kemudian setelah itu kita jelaskan dalil tentang sifat al-ulu, tingginya zat Allah, beserta kekuasaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali.
baik secara naqli atau secara fitrah dan aql. Aqli, naqli, dan fitrah serta ijma'. Nah, oleh karena itu tidak ada satupun alasan ya atau dalil yang dijadikan sebagai landasan ya oleh orang-orang ahlul kalam, sekte Jahmiyah dan para pengikutnya dalam mengingkari sifat ya tingginya Allah, yaitu zat Allah yang maha tinggi dan Allah istiwa di atas arasy, kecuali hanya syubhat, asumsi yang batil, persepsi yang keliru di dalam memahami makna dari uluwullah, tingginya Allah, dan juga istiwanya Allah di atas arasy. Asumsi mereka karena terdapat di dalam Al-Quran ya, amintum man fis sama, ya, begitu juga Ar-Rahman al-Arsy istawa. Apa yang mereka pahami? Jadi disebabkan kekeliruan di dalam memahami ayat, maka lahir akidah yang keliru. Sementara Al-Quran benar kalam Allah, ya, tidak mengandung kebatilan. La ya'tihil batil min bayni yadihi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran, ya, karena diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Nah, mereka memiliki asumsi bahwa fis sama itu bermakna, kata mereka, di dalam. Fi bermakna di dalam. Jika ditetapkan ayat tersebut sebagaimana zahir teksnya, maka berarti Allah dalam langit. Sementara Allah ya tidak berada dalam makhluk, berarti Allah diliputi oleh makhluk. Itu asumsi mereka seperti itu. Berarti ini kita mentashbih Allah, ya, berada dalam sesuatu sebagaimana makhluk. Bila dikatakan ya makhluk ada fi, ya, fil makan, berarti tempat tersebut meliputi makhluk. Begitu juga pemahaman mereka Rahman al-Arsy istawa, ya, alal arsy istawa. Menurut mereka berarti Allah duduk di arasy, butuh kepada arasy, berarti arasy lebih besar. Sebagaimana mereka pahami ya tentang makna seorang raja yang duduk di atas singgasana yang dinamakan dalam bahasa Arsyur al-Malik, ya. Nah, bermula dari persepsi yang negatif, ya, pemahaman yang keliru tentang Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ingin selamat, ingin ya keluar dari pemahaman yang batil itu menurut persepsi mereka. Maka apa yang terjadi? Ya, ditakwil, diselewengkan. Oh, tidak sesuai dengan zahirnya. Lalu apa yang terjadi? Ta'til, pengingkaran. Maka diingkarilah ya Allah zatnya maha tinggi. Ya. Diingkarilah Allah istiwa di atas arasy. Ya. Hanya berlandaskan syubhat-syubhat akal yang tidak masuk akal, yang hanya bersumberkan ya analogi, ya, mengkiaskan antara Allah dengan makhluk. Ya. Maka kata para ulama, mereka yang mengingkari sifat tersebut ya melalui dua proses. Pertama, tashbih, pemikiran mereka yang telah dikotori oleh pemikiran tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang dibayangkan oleh mereka, itu yang menjadi asumsi mereka. Lalu setelah itu mereka ingin keluar dari kebatilan itu, karena tashbih adalah kebatilan. Bahkan barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kufur. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya.
mereka lari dari tasbih, tapi terjerumus dalam ta'wil dan ta'til. Ditakwilkan, oh ya istiwa bukan maknanya tinggi, ya di atas arsy, akan tapi berkuasa. Ya Allah menguasai arsy. Diingkarilah sifat ya ketinggian zat Allah di atas arsy, karena ketinggian zat Allah adalah sifat dzatiyah, ya, yang senantiasa menyertai diri Allah sebelum Allah menciptakan arsy, dan juga ya setelah Allah menciptakan arsy, kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, baru Allah berkehendak istiwa di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, dalil-dalil yang telah kita jelaskan tentang ketinggian Allah, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang telah menjadi ijma' kaum muslimin berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, berdasarkan ya fitrah, dan juga berdasarkan akal yang sehat. Karena akidah yang benar tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan ya tentang sifat ma'iyah wal qurb. Ma'iyah yaitu kebersamaan, wal qurb dekat. Kebersamaan Allah dan dekatnya Allah. Ya. Kenapa kita harus jelaskan? Ya. Kenapa pembahasan ini setelah sifat ulu? Ya. Karena setelah kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya. Akan tetapi di waktu yang sama kita mendapatkan di dalam Al-Quran penjelasan bahwa Allah bersama hambanya dan Allah maha dekat. Ya. Seolah-olah ya kedua teks tersebut yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, zatnya maha tinggi, dan bersama dalil yang menjelaskan Allah bersama hambanya di mana saja berada, dan Allah maha dekat, seolah terjadi kontradiksi, pertentangan. Maka muncullah berbagai asumsi pemahaman yang batil yang telah menjerumuskan orang-orang yang tidak memahami ya makna dan akidah ahli sunnah dengan benar dalam hal ini, terjerumus ke dalam kesesatan, kebatilan, ya, sehingga mereka mentakwil atau mengingkari, nah, sehingga terjadi kebingungan. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya, karena ketidakpahaman mereka terhadap ya nas atau teks-teks Al-Quran dan hadis tersebut, serta juga ya kesalahan mereka di dalam memahami dan ketidakmampuan mereka di dalam mengkompromikan antara kedua dalil tersebut, ya, karena telah diracuni oleh syubhat-syubhat ahlul kalam. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah, kedua perkara tersebut hal yang dipahami dengan benar dan masuk akal. Ya. Karena kita berbicara dalam konteks keagungan-pengagungan, sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah. Bukan dalam konteks ya ketinggian manusia sebagai makhluk atau kedekatan manusia atau kebersamaannya. Ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu kita ingin menjelaskan ya maksud dari ma'iyatullah, sifat ma'iyah, yaitu kebersamaan. Apa maksud kebersamaan Allah bersama hambanya? Allah bersama mereka,
Allah bersama kalian di mana saja berada. Naam. Wa ma'ahum aina makanu. Naam. Wa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Apa maksudnya? Begitu juga Allah Maha dekat, Sami'un qarib. Wa inni qarib. Ya. Apakah hal ini bertentangan dengan sifat ketinggian Allah yang kita telah jelaskan, zat Allah Maha tinggi? Apakah benar pernyataan orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana dengan landasan atau berpegang teguh atau berpegang kepada dalil atau Al-Quran, teks Al-Quran tadi, atau huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian, sehingga zat Allah bersama kalian di mana saja berada, sehingga muncul akidah wahdatul wujud, Allah menyatu dengan makhluk, Allah bertempat di makhluk. Ya. Na'udzubillah min dzalik, akidah yang batil, akidah yang kufur. Ya. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dan kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan ada dua macam bentuk kebersamaan tadi. Ya. Ada dua macam. Nau'ani. Nah, dua bentuk kebersamaan. Dan ini harus kita pahami. Kedua pemahaman tersebut, ya, atau kedua makna tersebut bisa dipahami, ya, melihat teks, redaksi, dan, ya, substansi serta susunan, ya, siap dalam bahasanya, susunan kalimat tersebut dan konteks dari ayat tersebut, dari awal ayat, ya, awal ayat atau penutup ayat. Jadi harus kita pahami secara komprehensif, secara menyeluruh. Tidak hanya sekedar mengambil ayat, potongan ayat, wa ma'akum aina ma kuntum. Ya, Allah bersama kalian di mana saja berada. Ini adalah metode yang keliru di dalam memahami ayat. Ya. Karena kita meyakini tidak ada pertentangan dan kebatilan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Tasma'a kalam Allah. Quran kalam Allah, diturunkan oleh Allah. Ya. Tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada pertentangan. Ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jika Al-Quran datang dari selain Allah, maka akan terdapat di dalamnya pertentangan, ya, kontradiksi yang sangat banyak sekali. Tapi tidak ada, karena Allah yang menurunkan. Begitu juga tidak ada pertentangan antara hadis Nabi dengan Al-Quran. Tentu yang kita jelas adalah yang kita maksud hadis yang sahih, karena hadis yang sahih adalah wahyu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran sebagai wahyu juga. Nah, ikhwatal iman wa rahimakumullah. Jadi ada dua, ya, macam, dua pembagian ma'iyah di dalam Al-Quran. Baik. Ma'iyah yang pertama, yaitu dinamakan ma'iyah ammah. Ma'iyah kebersamaan, ya, secara umum. Apa maksudnya? Ya, meliputi seluruh makhluk. Tidak satupun makhluk yang keluar dari kebersamaan itu. Dan maksud dari al-ma'iyyah al-ammah, kebersamaan secara umum, adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah yang meliputi seluruh makhluk. Baik orang-orang beriman atau, ya, dan, ya, orang-orang kafirin. Semua makhluk. Ilmu Allah meliputi mereka. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi mereka. Di mana saja mereka berada, Allah mengetahui
Allah melihat, Allah ya meliputi mereka. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari ya keumuman ya kebersamaan itu, yaitu ilmu Allah, penguasaan Allah, kekuasaan Allah, ya penglihatan Allah, Allah semua ya melihat, mendengar, mengetahui, meliputi. Itu namanya ma'iyah ammah. Baik. Seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita akan jelaskan nanti kenapa ayat ini ya sebagai dalil ma'iyah ammah, karena redaksinya dari awal sampai akhir itu berbicara tentang ilmu Allah. Dalam surat Al-Hadid, dalam surat Mujadilah ayat ya, dalam surat Mujadilah juga terdapat wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Baik. Ini yang ma'iyah yang pertama. Akan kita baca nanti teksnya secara sempurna. Yang kedua, para pemirsa rahimakumullah, ma'iyah khasah. Ma'iyah yang spesial, yang khusus. Kebersamaan yang spesial. Spesial untuk siapa? Ya hamba-hamba pilihan Allah. Hamba-hamba Allah. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Orang yang bersabar, orang yang berkebaikan. Ya. Yang hakikatnya dan maknanya adalah selain dari ma'iyah ammah, maka di sini ada makna yang spesial. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga mereka. Jadi bimbingan, pemeliharaan, pertolongan, ya, kemenangan yang Allah berikan mereka kepada mereka. Ini adalah ma'iyah khasah. Yang itu tidak didapatkan orang kafirin. Dan itu tidak didapatkan oleh makhluk secara keseluruhan. Jadi ma'iyah khasah ini, ma'iyah yang bermakna spesial ini, selain mencakup ma'iyah ammah dan ditambah dengan makna yang spesial, makna yang istimewa, makna yang khusus, ya khasah. Bagi siapa? Orang yang beriman, bertakwa, amal soleh, orang yang sabar, ya, yang konsekuensinya, yang hakikatnya adalah Allah yang membimbing mereka, yang menolong mereka, yang membela mereka, yang memperjuangkan mereka, memberikan kemenangan pada mereka, yang memudahkan urusan mereka, ya, yang menyelamatkan mereka. Nah, ini makna dari ma'iyah khasah. Seperti firman Allah, Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Lihat. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Tadi ayat dalam jenis yang pertama, wa huwa ma'akum wa huwa ma'ahum aina makanu aina ma kuntum. Allah bersama kalian, Allah bersama mereka di mana saja berada. Di sini juga Allah sebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Baik.
Para pemirsa rahimakumullah, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'iyah secara umum dan ma'iyah secara khusus. Tadi kita telah jelaskan di dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebersamaan Allah secara umum, yang meliputi seluruh makhluknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Al-Hadid ayat 4. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian apa kata Allah? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Di sini Allah menggabungkan antara sifat istiwa dan sifat ma'iyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy, telah terjelaskan. Allah mengetahui apa yang masuk ke perut bumi dan apa yang keluar dari perut bumi. Ya'lam ma yalid, itu yang masuk, wa ma yakhruj, yang keluar. Allah mengetahui apa yang ada di perut bumi dan apa yang dikeluarkan. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun dari langit. Wa ma yakhruju wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Allah mengetahui. Tiada yang tersembunyi. Ya'lam. Kemudian Allah sebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia, itu Allah, bersama kalian di mana saja kalian berada. Setelah menyebutkan keluasan ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang di perut bumi, dasar perut bumi yang paling dalam, yang tiada yang bisa kita bayangkan berapa kedalamannya, Allah mengetahui. Apa yang ada di perut bumi dan apa yang dikeluarkan. Kemudian yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kemudian ditutup oleh Allah ayat tersebut dengan nama Allah Basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Basir, melihat apa yang kalian kerjakan. Maka disebutkan di sini ilmu Allah yang meliputi segala. Kemudian pandangan Allah Basaruhu, yang meliputi, yang melihat, yang memperhatikan semua perbuatan kalian. Dari kita memahami bahwa ma'i yang dimaksud dalam ayat ini, wa ma'akum aina ma kuntum, adalah ilmu dan penglihatan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Maka di mana saja kita berada, Allah mengetahui kondisi kita, bahkan mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita, yang terlintas dalam benak pikiran kita. Dan Allah melihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maka di sini kita memahami ma'iyah di sini adalah ma'iyah ilmu dan penglihatan Allah yang meliputi seluruh makhluk, yang tidak seorang pun keluar dari keumuman kebersamaan itu. Jelas maknanya. Begini cara yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Begini metode ahli sunnah wal jamaah. Begini metode pengikut para salafus saleh di dalam memahami Al-Quran. Tidak mengambil, memotong sebagian ayat, kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Ini akan menyebabkan kekeliruan dalam memahami. Karena kalam Allah haq. Mustahil akan menunjukkan kepada kebatilan. Dan keyakinan bahwa Allah terpisah dari makhluk
Allah Maha Tinggi, ya. Tidak akan pernah, ya, atau mustahil zat Allah menyatu dengan makhluk, karena ada khalik, ada makhluk. Ya. Khalik yaitu sang pencipta, Allah terpisah dari makhluk. Sebagaimana Allah tidak akan pernah, mustahil akan berada dalam makhluk, sebagaimana juga makhluk mustahil akan berada pada diri Allah. Karena ada khalik, ada makhluk. Khalik sang pencipta Maha Tinggi di luar alam. Yang alam yang tertinggi adalah arsy, dan Allah di atas arsy. Nah, maka mustahil, ya, mustahil. Maksud dari ayat tersebut Allah ma'akum, yaitu menyatu dengan kalian, ya, berdampingan dengan kalian. Zatnya mustahil. Ini pemahaman yang tidak pernah terbesit dalam benak pikiran Rasul, sahabat, dan orang-orang yang memahami, ya, perkataan Allah, memahami keagungan Allah, memahami sabda Rasulullah, dan memahami kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Nah, yang kedua, ya, lebih jelas lagi. Karena awal ayat dimulai dengan penjelasan tentang ilmu Allah dan juga ditutup dengan ilmu Allah. Kemudian ada di sana kalimat wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dalam surah Mujadilah, ya, ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Perhatikan ayat ini. Perhatikan awal ayat dan penutup ayat, kemudian redaksi yang mengatakan wa huwa ma'ahum aina makan. Tidakkah engkau mengetahui dan memperhatikan bahwa Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengetahui semuanya. Ya'lam. Ini kalimatnya ya'lam, itu mengetahui, berarti Allah memiliki ilmu. Ma yakunu min najwa thalatha. Tidak ada 3 orang yang berbicara secara, ya, sembunyi-sembunyi, ya, illa huwa rabi'uhum, kecuali dialah yang keempatnya. Itu Allah. Taib. Kita jelaskan apa maksud huwa rabi'uhum. Ya. Ayat harus dipahami secara menyeluruh. Ya. Wala khamsa illa huwa sadisuhum. Dan juga tidak ada 5 orang yang berbicara sembunyi-sembunyi, najwa, ya, kecuali Allah yang sadisuhum, yang ke-6. Wala adna min dzalik wal aktsar. Tidaklah, ya, ada yang lebih sedikit, mungkin 2 orang. Berarti sama-sama ganjil, ya. 2 orang, 1 orang tambah 1 lagi 2. Kalau 3 tadi, ya, witir. Yang tadi 2, ya. Kalau 2 berarti yang lebih kurang, lebih sedikit dari 3 berarti 2. Berarti genap. Thalith di sini 3 orang, berarti witir, ya, ganjil, bilangan ganjil. Atau khamis, ya, wala khamsatun illa huwa sadisuh. Khamis itu 5. Ya, tidaklah, ya, ada orang yang berbicara sembunyi-sembunyi. 3 orang atau 4 orang, ya, 3 orang atau 5 orang, atau lebih sedikit atau lebih banyak, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama mereka. Jika ada 3 orang, maka yang keempatnya bersama mereka Allah. Jika ada 5 orang, yang keenamnya bersama mereka Allah. Jika ada 2 orang,
yang ketiganya bersama mereka. Jika ada 7 orang, maka yang kedelapannya Allah. Apa maksudnya di sini kebersamaan di sini? Apakah zat Allah bersama mereka berkumpul? Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Mustahil bahwa zat Allah itu adalah jumlah, yaitu bagian yang jumlah atau secara zatnya bersama mereka. Ya. Di samping mereka. Mustahil itu maknanya. Mustahil. Tidak ada orang Arab yang memahami seperti itu. Karena sebagaimana yang dalam redaksi bahasa Arab juga, jika ada 3 orang yang, 2 orang yang atau 3 orang yang mereka berkumpul berjalan, dan itu dalam satu jenis, satu jenis, itu redaksi mereka tetap menggunakan bilangan yang sama, dinisbatkan pada bilangan yang sama. Seperti ada 2 orang bersamaan, maka yang satu dinisbatkan kepada bilangan yang sama. Thaniyathnaini. Thaniyathnaini. Karena yang ada itu Abu Bakar dan Rasulullah. Thaniyathnaini. Yang kedua dari 2 orang. Tidak dikatakan wahid itsnaini. Wahidun minathnaini. Satu dari 2 orang. Tidak, tapi thaniyathnaini. 2 dari, yang kedua dari 2 orang. Karena sama jenisnya. Rasul Muhammad sama-sama manusia. Tapi bila yang dinisbatkan kepada jumlah tersebut, bilangan tersebut berbeda jenis dan sifatnya, itu mereka akan mengatakan bilangan yang berbeda. Maka di sini kita memahami Allah bukanlah jenis makhluk, suatu hal yang kita maklum bersama. Allah bukanlah bersama kesadatnya, karena Allah bukanlah makhluk. Allah bukanlah jenis makhluk. Allah khaliq, manusia makhluk. Maka disebutkan di sini tidaklah ada yang tiga orang berbicara sembunyi-sembunyi kecuali rabi'uhum. Tidak disebutkan thalithu thalatha atau rabi'ul arba'ah, salah seorang yang keempat dari 4 orang. Tidak disebutkan. Atau sadisu khamisul khamsah, yang kelima dari 5 orang. Tapi disebutkan apa? Tidaklah 3 orang kecuali rabi'uhum. Menjelaskan pada kita, ini redaksi bahasa Arab. Orang Arab, ini redaksi bahasa mereka. Dan Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita cermati dari sisi makna dan redaksi sini udah menjelaskan makna yang benar. Mustahil bahwa Allah itu bersama mereka, thalithuhum, berarti Allah di samping mereka, zatnya begitu, mustahil. Atau menyatu dengan mereka, mustahil. Ini pemahaman yang tidak memahami bahasa Arab, tidak memahami redaksi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang nyata. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa huwa ma'ahum aina makan, di mana saja mereka. 3 orang kah? 4 orang? 5 orang? Berapapun jumlah mereka. Huwa ma'ahum aina makan, di mana saja mereka berada. Tidak ada yang tersembunyi. Allah mengetahui. Makanya Allah tutup ayat tersebut. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumil qiyamah. Apa yang mereka kerjakan dalam pembicaraan sembunyi-sembunyi tersebut, secara tertutup tersebut, tersembunyi tersebut, Allah akan kabarkan, Allah akan sampaikan, Allah akan jelaskan pada mereka hari kiamat. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu. Jelas maknanya? Apakah bahwa ma'ahum mengandung makna Allah menyatu dengan makhluk? Maknanya sangat jelas sekali. Ini namanya ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah. Ma'iyah yang bermakna ihatah wal ilm, meliputi dan ilmu Allah yang menyertai mereka. Allah di atas arsy
dzatuhu. Ini akidah ahli sunnah yang wajib kita imani. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jika demikian, maka jelaslah bagi kita tidak ada pertentangan antara sifat ketinggian zat Allah di atas arsy bersama atau bertentangan dengan apa? Ma'iyatuhu, kebersamaan Allah yang menyertai seluruh makhluknya. Baik kebersamaan secara umum atau kebersamaan secara khusus. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Siapa yang tidak memahami pembagian itu, maka dia pasti akan sesat, ya, dan menyimpang. Maka muncullah, ya, pemahaman atau mengingkari atau pemahaman yang batil. Ya. Maka ada yang mengatakan, ya Allah ada di mana-mana. Karena ma'ahum. Subhanallah. Bahkan dalam, ya, ungkapan dan redaksi kita, perkataan kita di dalam mengungkapkan kebersamaan itu, kita memahaminya, ya, memahami, ya, dari konteksnya, dari teksnya, apa maksud, ya, substansinya. Kita memahami itu sesuai dengan qara'in, indikasi, indikatornya. Ya. Tatkala kita mengatakan, saya berjalan di malam hari rembulan bersama saya. Apakah bulan purnama itu menyatu dengan diri kita? Ya. Dimanapun, di siang hari, matahari bersama manusia. Apakah matahari menyatu dengan manusia? Ya, kiamat terjadi, ya, terbakar semuanya. Itu hal yang biasa. Ya. Tatkala seorang mengatakan, siapa bersamamu? Ya, bersama saya, anak saya dan istri saya. Bisa jadi anaknya mungkin lagi bepergian, tempat yang jauh, luar kota, dia di rumah, atau mungkin dia juga, ya, sang suami bekerja di kantornya, istrinya di rumah. Tenang, bersama saya, anak istri, ya, mereka masih bersama saya. Alhamdulillah sehat. Hal yang kita maklumi, kita pahami, ya, dalam bahasa keseharian kita, yang dalam ungkapan kebersamaan. Jadi kebersamaan itu, ya, bukan berarti selalu berna, yaitu satu tempat menyatu. Tidak. Jika hal yang kita pahami dalam redaksi kita, bahasa kita keseharian sesuai dengan konteks, sesuai dengan, ya, indikator dari sebuah teks tersebut, maka tentunya kalamullah azza wa jalla yang berbahasa Arab, yang jelas bilisanin arabiyyin mubin, tentu lebih mudah dipahami. Tapi satu hal yang, kenapa pemahaman itu terjadi, penyimpangan itu terjadi? Karena mereka, dan ini sering kita sampaikan, ahlul kalam, menggunakan teori yang mereka gunakan di dalam memahami, ya, alam yang ada di sekitar mereka, manusia yang bisa mereka lihat. Itu teori itu yang digunakan untuk memahami zat Allah, yang mereka gunakan dalam pembahasan teologi ketuhanan yang berkaitan dengan zat Allah, dengan diri Allah, dengan sifat Allah, perbuatan Allah yang maha kuasa, yang maha agung, yang gaib, perkara yang gaib, ya. Lalu mereka ingin menerapkan teori itu. Ya, tentunya kebatilan yang muncul, kesesatan yang lahir dari pemikiran yang seperti itu. Itulah penyebabnya kenapa mereka menyimpang. Itulah penyebab kenapa mereka mentakwil, mereka menta'til, mengingkari. Nah, sementara Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' was samiul basir. Tiada yang serupa bagi Allah. Tiada satu pun yang serupa bagi Allah, diri Allah, sifatnya, perbuatannya. Kendati mungkin dari sisi nama sama, tapi hakikatnya tidak sama. Ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha, ya, Sami' wa Basir, dan Maha melihat. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Maka dari situ kita bisa memahami, ya,
kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan. Nah, adapun kebersamaan secara khusus, khasa yang spesial, jadi ini tambahan dari kebersamaan secara umum ditambah lagi secara spesial. Jadi secara umum tadi mencakup seluruh makhluk. Ya. Muslim, kafir, tapi ditambah secara spesial bagi yang muslim, yang beriman, yang bertakwa, yang sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Naam. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Ini firman Allah yang menjelaskan, ya, apa yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakar yang menemani beliau waktu hijrah. Ya, begitu mereka masuk ke Gua Thur, mereka melihat telapak kaki orang musyrikin yang mencari, ingin membunuh Rasul dan membunuh Rasul. Ya. Tatkala itu, tentunya sebagai manusia yang mencintai Rasul, ya, Abu Bakar melihat kondisi seperti itu, khawatir terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, wahai Abu Bakar. Ya. Sesungguhnya, ya, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Apa maksud Allah bersama kita? Allah akan menolong. Allah akan menjaga kita. Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan menolong kita. Allah akan membela kita. Dan itu yang terjadi. Rasulullah selamat sampai ke Madinah. Ini ma'iyah khasah. Ikhwatal iman. Rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, dari apa yang kita sampaikan tadi, ya, semakin jelas dan nyata bagi kita bahwa tidak ada pertentangan antara sifat ketinggian Allah, zat Allah yang maha tinggi, dan kebersamaannya bersama makhluk. Karena ada ma'iyah yang secara umum, yang meliputi seluruh makhluk, yaitu yang bermakna, ya, adalah ilmu dan kekuasaan Allah yang meliputi seluruh makhluk. Dan ada ma'iyah yang bermakna pertolongan, pembelaan, keselamatan, kemenangan yang berikan, penjagaan, naam, taufik, bimbingan, yang bermakna itu spesial bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang buat baik. Naam, semua itu akan didapatkan oleh ahlul iman. Naam, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian, ya, setelah itu kita ingin menjelaskan, menyempurnakan pembahasan tentang al-qurb, ya, kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita perhatikan juga, ya, teks Al-Qur'an dan juga hadis, kita akan mendapatkan, ya, maksud dan makna dari kedekatan tersebut. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dekatnya Allah kepada hambanya di dalam, ya, teks wahyu itu menunjukkan kepada dua makna. Dan dari redaksi dan juga konteks dari teks tersebut itu menunjukkan kepada dua makna tersebut. Yang pertama, ya, kedekatan tersebut, ya, disebutkan, ya, dalam konteks ijabatud doa, yaitu Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Ini yang pertama. Dan ini terdapat dalam surat, ya, Al-Baqarah ayat 186.
Allah menjelaskan, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila hambaku, ya, hamba-hambaku bertanya kepadamu anni, tentang diriku, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Kemudian jelaskan makna kedekatan tersebut. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ujib, yaitu mengabulkan, memperkenankan doa, ya, orang yang berdoa kepada aku. Tapi hendaklah mereka juga melaksanakan perintahku, beriman kepadaku, ya, agar mereka mendapat petunjuk. Nah, makna qurb fa inni qaribun itu dijelaskan oleh redaksi setelahnya. Ujibu da'watad da'i. Maka tidak diragukan, Allah maha dekat. Di mana saja seorang hamba berdoa, Allah bersama mereka. Ya, sebagian kita jelaskan, maaf, orang yang berdoa, orang beramal soleh, Allah bersama mereka. Allah dekat kepada mereka. Enggak ada yang tersembunyi. Allah min fawqi sab'i samawati, tapi dekat kepada mereka. Enggak ada yang tersembunyi suatu pun dari mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa, atau sebelum mereka mengucapkan doa tersebut, apa yang terbesit di hati mereka. Kemudian membimbing mereka untuk berdoa. Kemudian setelah itu mengabulkan permohonan dan doa mereka. Makanya kata Allah kepada nabinya, sampaikan, aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Nah, jika demikian, satu pelajaran yang harus kita pahami dari ayat ini. Jika Allah dekat, Allah mendengar doa kita, mengabulkan permohonan kita, ya banyak-banyak berdoa. Kemudian dalam berdoa juga, karena Allah dekat, ya nggak perlu teriak-teriak. Untuk apa teriak-teriak? Kita ingin membenarkan Allah. Maka dalam berzikir, dalam berdoa, al-aslu fi al-israr, yaitu tidak dikeraskan. Maka ini salah sebentuk, ya, kekeliruan orang-orang yang berdoa teriak-teriak, zikir teriak-teriak. Untuk apa? Allah mengetahui, Allah mendengar. Berdoa, Allah mengabulkan, mengetahui. Nah, ini, nah, oleh karena itu dalam hadis sebutkan, ya, sebab turunnya ayat dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya, Rabbuna qaribun panunaji am ba'idun panunadihi. Ya Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat, panunaji, hanya kita, ya, memanggilnya, ya, manggilnya dengan suara nunajihi, yaitu hanya dengan suara yang lembut, suara yang tidak dikeraskan. Am ba'id panunadi, atau jauh, harus teriak. Nida itu mengangkat suara untuk memanggil. Maka turunlah ayat fa inni qarib. Jadi tidak perlu kalian teriak-teriak memohon kepada aku. Enggak perlu mengeraskan suara berzikir kepada aku. Aku mengetahui, aku dekat pada kalian, aku kabulkan, aku mengetahui zikir kalian. Ya. Ini maknanya. Kemudian yang kedua, qurb. Makna qurb yaitu dekat, fi ithabati abidi, dalam memberikan balasan, ya, pahala terhadap, ya, hamba-hambanya yang beribadah, yang mereka melakukan amal soleh, terutama dalam hal di waktu mereka sholat dan sujud, di waktu mereka beribadah sepertiga malam terakhir. Semua dalam hadis sebutkan, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrab ma yakunul abdu min rabbih. Kondisi seorang hamba yang paling dekat min rabbih, pada Allah, dari Rabbnya, wa huwa sajid, di waktu dia sajid, beribadah. Kenapa itu menjadi tempat yang paling dekat sisi seorang hamba kepada Allah? Karena tatkala itu seorang hamba yang taat, yang tunduk, yang pasrah, ya, menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, dia sujud, kepala yang paling tinggi, ya, bagian badan fisik yang paling tinggi, ya, dia
letakkan di tempat yang paling rendah. Dia sujud dan hatinya tertuju kepada Zat yang Maha Tinggi, pengagungan, sang pengagungan. Dia menghambakan diri pada Allah sebentuk penghambaan yang tulus, ya, yang menghilangkan segala makna kesombongan dan keangkuhan. Dia hanya pasrah, berserah diri, tunduk. Maka tatkala itu Allah membalas, menerima, sehingga kata Nabi, fa'akthiru minad du'a, banyak berdoa. Karena itu di antara tempat yang dikabulkan untuk berdoa. Subhanallah. Itu maknanya. Ya, bukan hamba di sini dekat fisik, mustahil. Gimana bisa dekat fisiknya, secara fisik? Ya, sementara dia di bumi. Allah fawqal arsy, dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Ini makna dari yang kedua. Dan ini juga, ya, sebagaimana dalam hadis lain, aqrab ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Bahwa, ya, keberadaan atau posisi dan keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih dekat kepada hambanya ada di waktu jawfil laili al-akhir, sepertiga malam terakhir. Karena di situ kita mengetahui bahwa di hadis yang sahih, Allah turun ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya, menyuruh hambanya, siapa yang berdoa akan kabulkan. Siapa yang memohon keampunan akan aku ampuni. Siapa yang meminta akan aku beri. Ya. Maka tatkala seorang hamba bangun, bermunajat, memohon keampunan kepada Allah, maka Allah cinta hal itu. Allah akan membalasnya. Allah kabulkan doanya. Allah terima permohonan ampunnya. Dan Allah beri keinginannya. Ya subhanallah. Itu mana qurb di situ. Ya. Mana qurb. Jadi, ikhwatal iman, rahimakumullah. Termasuk dalam hal ini juga, ya, hadis menjelaskan, ya, enggak perlu teriak-teriak Allah itu dekat pada kita. Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan bahwa dalam suatu hari atau dalam suatu perjalanan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya. Dan tentunya transportasi mereka ya unta mereka. Fartafa'at aswahuna bit takbir. Lalu kami, ya, mengeraskan suara dalam bertakbir. Karena di antara sunnah, begitu kita naik di tempat posisi yang tinggi, kita bertakbir, Allahu Akbar. Begitu kita berada di tempat yang rendah, kita mengucapkan Subhanallah. Nah, para sahabat dalam perjalanan itu, mereka mengeraskan suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berteriak, Subhanallah, Subhanallah, gitu ya. Ya, seperti kebiasaan sebagian kaum muslimin zaman sekarang ini, dalam berzikir teriak-teriak kan gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, ya Yohanes, wahai para sahabatku, gak perlu kalian seperti itu. Irba'u ala anfusikum, sayangi diri kalian, kasihani diri kalian, kalian akan capek nanti. Ya, perjalanan, terik matahari, gak ada AC, gak ada transportasinya unta, perjalanan yang jauh, turun naik, ya. Maka kalian akan capek. Maka kasihani diri kalian, sayangi diri kalian. Irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Kalian tidaklah berdoa atau menyeru, memohon, memanggil, ya, asam, yaitu yang tuli, au ghaib, atau yang tidak ada. Yang kalian seru itu adalah alladzi tad'una sami'un qarib. Yang kalian seru itu sami'un qarib, mendengar dan dekat. Dia mendengar doa kalian dan dekat, maka dikabulkan doa kalian. Beri pahala kalian terhadap zikir tersebut. Aqrab ila ahadikum min unuqi rahilati. Lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada, ya, seorang daripada leher untanya. Subhanallah. Apa yang kita pahami dari redaksi tersebut? Kedekatan Allah, di mana permohonan kalian, doa kalian dikabulkan, didengar dan dibalas dengan kebaikan. Ini maksud kedekatan, ya, dalam redaksi, ya, hadis Nabi dan juga dalam firman Allah dan hadis Nabi. Inilah kedekatan. Ini harus dipahami. Siapa yang tidak memahami seperti yang kita utarakan tadi, maka pasti keliru. Bingung dia. Allah mengatakan maha tinggi, tapi kok ada dekat?
Allah mengatakan maha tinggi. Kalian mengatakan wahai sunnah Allah maha tinggi zatnya, tapi Allah mengatakan ma'akum, kebersamaan bersama kalian. Pasti akan bingung. Kenapa? Karena dia hanya berasumsi, ya, dengan asumsi yang batil, tidak memahami makna dari hadis dan teks tersebut. Maka alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah, pengikut para salafus saleh, inilah makna yang benar, ahli sunnah yang setia di dalam mengikuti para salafus saleh. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka meyakini Allah maha tinggi zatnya dan dekat pada hambanya, ya, dan Allah dekat dengan hambanya bersama tinggi zatnya. Allah bersama mereka secara umum dan secara spesial. Tidak ada, ya, sedikit pun makna kontradiksi dalam kedua sifat tersebut, dan mustahil makna kedekatan dekat fisiknya atau dekat zatnya, ini dekat zatnya, atau kedekatan makna yaitu bersama mereka, ya, secara zat, mustahil. Itu tentu tidak pernah terbesit dalam benak pikir Rasul, dan juga tidak pernah diajarkan Rasul pada para sahabatnya. Nah, demikian para pemirsa dan juga ikhwatul iman kaum muslimin mana saja berada, semoga menambah pencerahan bagi kita semua dan menambah keyakinan kita akan kebenaran akidah ahli sunnah, dan di waktu yang sama menambah kewaspadaan kita, ya, dari akidah-akidah ahlul kalam yang menyimpang dari akidah para salafus saleh. Semoga kita senantiasa istiqamah di atas manhajnya para sahabat Rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan penjelasan yang bermanfaat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, keberkahan untuk ilmu, serta waktu yang diberikan untuk kita bisa memahami pelajaran dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya, silakan. Dan kami awali terlebih dahulu dengan pesan singkat yang kami bacakan dari Ummu Thorik di Warung Jambu yang bertanya, Ustadz Afan izin bertanya, bagaimana kita menjelaskan kepada anak kita ketika dia bertanya apa arsy itu? Pada saat itu kita sedang menjelaskan bahwa Allah itu tinggi di atas arsy. Syukran jazakallahu khairan. Ustaz, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, barakallahu fiik, kepada Ummu Thorik, ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi jika anak kita bertanya, atau mungkin, ya, orang lain bertanya apa itu arsy, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam banyak ayat secara terpisah, dan juga, ya, yang berkaitan dengan sifat istiwa. Istawa alal arsy. Dalam 7 ayat sama redaksinya, istawa alal arsy. Ar-Rahman ala arsy istawa. Arsy, ya, karena ini bahasa Arab, dan karena Al-Quran turun di komunitas orang Arab, dan Rasulnya orang Arab, maka turun dengan bahasa Arab. Dan orang Arab memahami arsy secara bahasa. Arsy yaitu sarirul mulk, bahasa sarirul mulk, yaitu singgah, mungkin terjemahan kita, ya, terjemahan bebasnya singgasana raja. Itu mereka memahami. Tapi tentunya tatkala istilah arsy itu dinisbatkan kepada Allah, yaitu istiwa Allah di atas arsy, tentunya, ya, tidak seperti singgasana raja yang dipahami secara bahasa. Maka terdapat sifat arsy tersebut. Maka katakan kepada anak kita, kepada yang bertanya, arsy itu, ya, sebagaimana itu Ibnu Abbas, la yaqdiru qadrahu ilallah. Tidak ada yang mengetahui, ya, hakikat keagungannya, kebesarannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan arsy adalah makhluk ciptaan yang pertama. Akidah ahli sunnah. Nah, arsy adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Bukan qalam.
Karena tidak ada perbedaan. Apakah qalam, yaitu qalam itu pena yang menulis takdir. Artinya Allah perintahkan, Allah ciptakan qalam. Jangan dipahami, ya, oh qalam, oh ini seperti qalam kita, gitu ya. Pena yang kita, memang untuk menulis. Itu makhluk, Allah ciptakan. Gak usah membayangkan yang macam-macam. Bagaimana bentuk qalam. Karena bukan itu dituntut. Bukan dituntut mengerti bagaimana qalam tersebut besarnya, gitu ya. Dan tintanya. Yang penting kita imani awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Qala wa madza aktub? Qala uktub maqadir al-khalaiq ila qiyamis saah. Ya. Pertama Allah ciptakan qalam, Allah perintahkan. Ya, pertama begitu Allah ciptakan qalam, Allah perintahkan tulis. Qalam menjawab, ya. Apa yang aku tulis ya Allah? Tulis semua takdir sampai hari kiamat. Maka semua takdirkan ditulis. Ya. Allah yang menulis dengan perintah, ya, dengan perantara qalam. Maka dalam ilmu iman pada takdir kita mengimani Allah kitabatul maqadir, penulisan takdir dalam Lauhil Mahfuz. Tayyib. Ya. Adapun arsy, ya, tentu telah diciptakan sebelumnya. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, selama 6 waktu, kemudian sebuah kana arsyu alal ma'. Kana arsyu alal ma', berarti arsy telah ada di atas air, ya, bukan air yang ada di bumi ini. Di atas langit ketujuh ada kursi, kemudian ada air, kemudian ya, kursi, kemudian arsy. Wa fawqahu ar-Rahman. Nah, jadi arsy adalah makhluk yang paling agung, Rabbil Arsyil Azim, ya. Arsy adalah makhluk yang pertama. Arsy adalah makhluk yang paling indah. Arsy adalah makhluk yang paling berat dan yang paling besar. Ya. Dan arsy tersebut dipikul 8 malaikat. Pada hari kiamat 8 malaikat. Sekarang berapa? Wallahu a'lam. Karena ayat menyebutkan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari tersebut itu kiamat, arsy Rabbmu dipikul 8 malaikat. Ingin kita mengetahui bagaimana besarnya arsy, la yaqdiru qadrahu, tidak bisa dibayangkan bagaimana, tapi ingin sebagai pendekatan saja agar kita semakin mengagungkan Allah. Agar berbagai asumsi-asumsi yang negatif, yang batil, yang dibisikkan oleh syaitan dan nafsu kita itu hilang dari benak pikiran kita. Isma', dengarkan. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk mengabarkan para sahabat salah satu atau salah seorang dari malaikat yang memikul arsy. Berapa besarnya? Simak hadisnya. Udzina li an uhadditsakum bi ahadin min hamalatil arsy anna baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 'am. Allahu akbar. Aku diizinkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada kalian tentang penciptaan atau fisik ciptaan salah seorang dari pemikul arsy, malaikat. Bahwa jarak antara daun telinga, ini syahmatul udhun namanya, syahma. Dan pundaknya, berapa jaraknya? Sejauh 700 tahun perjalanan. Bayangkan 700 perjalanan, berapa itu? Berapa mil? Enggak ada manusia yang berjalan di permukaan bumi selama itu. Ya. Sampai pun dengan ya teknologi yang canggih, pesawat yang mungkin ya tercanggih, tercepat, tidak akan bisa menembus itu. Itu satu.
Bagaimana dengan 7 yang lainnya akan memikul pada hari kiamat? Allahu Akbar. Makanya saya sering menyampaikan dan sering bertafakur, ya subhanallah. Kok beraninya orang-orang ahlul batil, ahlul kalam itu merekayasa berbagai asumsi terhadap Allah. Tidakkah mereka membaca ayat-ayat dan hadis tentang keagungan Allah? Sehingga berani mereka mentakwil, mengingkari, merekayasa, berasumsi yang negatif tentang Allah. Ya subhanallah. Tapi benar kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah. Itu penyebabnya. Semua ahlul batil, ahlul kalam yang mentawil sifat, mengingkari sifat, mereka tidak mengagungkan Allah. Itu yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kebatilan itu. Ya. Maka kita ingin mengetahui bagaimana keagungan Allah dengan mempelajari keagungan makhluknya. Karena keagungan makhluk menunjukkan akan keagungan dan kebesaran, kemuliaan, kesempurnaan Rabb yang menciptakan mereka. Dalam hadis yang saya disebutkan, ya, bahwa Rasul memberikan perbandingan. Ada kursi, kita membaca ayat kursi. Semua membaca ayat kursi. Kecuali yang enggak sholat baca Al-Quran, ya, enggak bisa ayat kursi. Di situ disebutkan wasi'a kursiyuhu as-samawati. Kursi Allah disebut kepada Allah. Itu meliputi samawati wal ard, langit dan bumi. Tahukah kita perbandingan antara langit dan bumi dibandingkan dengan kursi? Seperti sekeping uang logam yang kita lemparkan di padang Sahara yang luas. Ya. Atau sekeping uang logam yang kita lemparkan di hutan belantara yang luas. Di sini Sahara. Nah, bagaimana perbandingannya? Adakah perbandingan? Tidak ada. Enggak terlihat itu. Itu perumpamaan langit dan bumi dengan kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Dan perbandingan antara kursi yang begitu meliputi langit dan bumi dan perbandingannya hanya seperti sekeping uang logam yang kita lemparkan di padang Sahara yang luas, ya. Maka perbandingan arsy dengan kursi begitu juga. Jadi arsy begitu luas, kursi begitu luas, perbandingannya dengan arsy seperti juga sekeping uang logam dilemparkan di padang Sahara yang luas. Ya subhanallah. Maka kata Ibnu Abbas, wal arsyu la yaqdiru qadrahu illallah. Arsy tidak ada yang bisa mengetahui keagungannya, kebesarannya, dan kemuliaan dan ya semuanya yang berkaitan dengan sifat arsy kecuali Allah yang menciptakannya. Dan arsy tegak dan malaikat bisa memikulnya karena Allah. Tapi Allah tidak butuh kepada arsy. Sampaikan seperti itu. Itu akidah Ahlussunnah. Siapa yang menyampaikan tentang arsy, ya, selain dari apa yang kita utarakan, itulah kebatilan, ya. Tiada dalil menjelaskan. Karena ini perkara yang gaib. Kenapa kita katakan? Ya begitu. Ya. Makanya di antara menjelaskan bagaimana beratnya arsy itu, zikir yang kita ucapkan, tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, sejumlah makhluknya, adada khalqi, wa zinata arsy wa midada kalimati. Zinata arsy, berat, ya. Timbangan, ya, arsy menunjukkan bahwa arsy berat. Naam. Wa ada dakhal wa zinat wa midada kalimati, dan sejumlah, ya, tinta menulis kalimat-kalimat Allah. Dan tidak ada batasnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari saudara Detam di Bogor. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang masih mempunyai faham bahwa Allah ada di mana-mana? Apakah hal tersebut dapat menggugurkan salah satu rukun iman? Karena Allah di Al-Quran menyatakan dirinya
ada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Bukankah salah satu rukun iman adalah mengimani kitab-kitabnya, termasuk khabar yang ada di Al-Quran tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Silahkan. Fadal. Baik. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Ya. Kita telah jelaskan ya akidah ahli sunnah tentang ketinggian Allah, keagungan Allah, ya, istiwa Allah. Itu akidah yang harus kita pahami. Ya. Adapun akidah yang menyimpang dari akidah tersebut ya bermacam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu ya tidak memiliki tempat, kata mereka. Maksudnya ingin tidak ya, karena tinggi itu menurut mereka ya arah tinggi itu tempat. Allah tidak lipu tempat. Tujuan mereka ingin mengingkari sifat ketinggian. Ada yang mengatakan laisa fawqal arsy syai'un. Ini mengingkari sama sekali ini. Kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan yang berguru pada Ja'd bin Dirham, yang berguru pada Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Itu silsilah ilmu para pengingkar sifat. Bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari Abu Bakar, Umar, bukan Muhajirin wal Ansar, bukan tabi'in, bukan tabi'at tabi'in, bukan imam yang 4. Dosa besar tatkala menisbatkan akidah mengingkari sifat kepada para imam ahli sunnah. Mereka berlepas diri. Itu akidah kaum Jahmiyah yang silsilah keilmuannya tidak jelas. Atau dari non-muslim, Yahudi mengajarkan pada Labid bin A'sam, itu Labid bin A'sam penyihir. Kemudian pada Ja'ad bin Dirham, kemudian Ja'ad bin Dirham mengajarkan pada Jahm bin Safwan, Jahm bin Safwan dari Abi Du'a dan seterusnya, ya Bishr Merisi dan yang lain-lainnya. Kemudian terjadi terus ya kebatilan itu dia terus berkembang. Diambil ahlul kalam, Mu'tazilah, ya, Syairah, Turidiyah, ya, sehingga mentakwil sifat-sifat, sebagian ditetapkan, sebagian diingkari dengan cara logika. Ya. Itu silsilah keilmuan orang mengingkari sifat. Ilmu kalam yang mengadopsi teori-teori filsafat. Itu kenyataannya, itu realitanya, itu fakta. Dalam literasi, referensi kita mereka itu yang didapatkan. Dan itu. Jadi akidah Jahmiyah mengatakan ya Allah kulimakan bidatihi, kata mereka. Jadi dengan keyakinan yang batil tadi. Pemahaman yang menyimpang tadi. Karena menurut mereka huwa ma'akum. Tidak memahami hakikat ma'ah tadi, kebersamaan tadi. Ini akidah yang batil, akidah yang sesat. Ya, akidah yang kufur. Ya. Maka barang siapa yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluk, na'udzubillah, ini jelas akidah yang kufur. Berarti Allah ada di mana-mana, waliyazubillah. Ya. Waliyazubillah. Ya. Bayangkan, di mana-mana, semua tempat ya kan. Di dunia ini tempat bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang jelek. Bisa. Ya. Para pemirsa dan pendengar, lanjutkan maksud yang baik dan yang jelek, tempat yang jelek. Saya tidak mau menyebutkannya. Na'udzubillah, tidak mau mengotori lisan untuk ya menyebutkan kekufuran tadi. Waliyazubillah. Banyak tempat yang jelek di dunia ini. Berarti Allah juga ada di sana. Waliyazubillah, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana dengan ayat yang begitu banyak dan hadis dan fitrah? Kalau Allah ada di mana-mana, ya. Kenapa berdoa harus mengangkat tangan? Hati tertuju ke arah yang tinggi. Ya. Kenapa? Makanya kata para ulama, yang mengatakan akidah seperti itu hanya kena taklid, fanatik, ta'assub, ya, pengkultusan pada tokoh yang menyimpang, ya, hanya warisan tradisi, pemahaman yang turun-temurun tidak punya dalil, ya, yang bersumber dari asumsi yang keliru, yang
salah terhadap ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, ya, kesalahan yang fatal sekali, ya, dan tidak ada dalilnya. Tapi salah dalam memahami ayat. Akan tapi sesungguhnya, saya yakin mereka sesungguhnya telah mendustai fitrahnya, atau fitrah mereka mendustai hal itu. Karena secara fitrah, begitu seorang mendapatkan sesuatu yang mengancam keselamatan dirinya dan kesulitan, dan dia berdoa, spontanitas, dia melihat hatinya tertuju ke arah yang atas. Jika demikian, kalau seandainya di mana-mana, ya nggak perlu ada seperti itu, udah mintanya kemana-mana, gitu ya, nggak perlu angkat tangan. Nah, satu lagi kisah yang disampaikan ini ibrah, ada Isra Mi'raj yang diperingati setiap tahun, tapi itu tidak ya disyariatkan diperingati. Isra dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis, perjalanan. Kemudian naik Mi'raj. Kenapa naik? Menjemput sholat, perintah sholat. Pertanyaannya, kenapa nggak di Mekah saja Nabi duduk di sana? Kan Allah ada di mana-mana, ngapain naik? Ya, logikanya seperti begitu ya. Kenapa naik? Kalau Allah ada dari mana-mana, ya kenapa naik? Udah, nggak perlu ada Isra, berjalan ke Baitul Maqdis. Jadi mana-mana, di Mekah ada. Kan gitu. Udah nunggu di sana saja. Jadi ini ya akidah yang batil, akidah yang ya jika itu diyakini, dia telah memahami konsekuensinya, dia mengetahui yaitu adalah menyimpang, bukan karena kesalahan atau syubhat yang ada di kepalanya, ini dia telah kufur. Ya. Kufur. Makanya ulama yang hidup di zaman ya Ibnu Arabi yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluk. Dia, saya, dia, saya. Itu akidah wahdatul wujud. Ulama di zaman ini sepakat memponis dia sebagai telah keluar dari Islam. Kufur disebabkan pernyataan itu. Dan ditulis oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab, dikumpulkan pendapat para ulama ahli sunnah, ijma' mereka zaman itu ya menghukumi bahwa Ibnu Arabi telah keluar dari Islam dengan pernyataan seperti itu, wahdatul wujud. Allah menyatu dengan makhluk, dan konsepnya Allah ya di mana-mana, karena makhluknya di mana-mana. Nah, waliyadzubillah, ini akidah yang batil, harus waspadai. Allah Rabbuk mengatakan, amin tuman fis sama, ar-Rahman istawa. Kemudian kita mengimani, mengamini akidah orang yang tidak memahami hakikat tersebut. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Sungguh sangat aneh ya, banyak keajaiban. Ini diantaranya keajaiban dalam beragama, karena telah menyimpang dari aturan Allah, aturan Rasulnya, agama yang turunkan Allah, akidah yang diajarkan Rasul. Pengaruh apa? Yaitu mempelajari agama, cara-cara ahlul kalam, cara filsafat ahlul kalam, ya, pandai berretorika, pandai ya merangkai-rangkai kata, yang menghujat-hujat ya ulama, menghujat ya orang yang lebih berilmu. Kemudian juga pandai ya merekayasa untuk mengelabui orang awam. Ya, dengan alasan ini objektif, ini ilmiah. Apalagi kalau yang berbicara mungkin memiliki titel akademik gitu ya. Semakin merasa dia itu memiliki sesuatu, tapi pada dasarnya la syai'. Hanya syubhat ahlul kalam dikumpulkan, syubhat kalam filsafat kemudian dirangkai untuk membantah ayat-ayat Allah, mentakwil hadis-hadis Nabi, ya, mengkritik para ulama yang ya tidak sebanding, sekeilmuan dengan dia. Inilah kondisi orang di zaman sekarang ini. Ya. La yadri annahu la yadri. Tidak tahu, dia itu tidak tahu. Musibah. Nah, mudah-mudahan kita selamat dari orang-orang yang seperti itu. Ya, akidah. Mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita ini lemah. Ya.
Jangan kita bergantung pada kepintaran, kecerdasan kita. Kita lemah siapapun kita, setinggi apapun tingkat pendidikannya, ya, setinggi apapun gelar akademik yang dia raih, dia lemah. Jika Allah sesatkan, akan sesat. Maka memohon kepada Allah, berlepas dari kekuatan kita, keilmuan kita, kemampuan kita. La haula wa la quwata illa billah. Kan tapi kita bergantung pada Allah. Ini tawakkaltu ala Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu yang harus bersanding pada Allah. Mohon perlindungan dari kesesatan, mohon petunjuk untuk kebaikan dan keistiqomahan di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas akidah yang benar dan juga membimbing kita untuk berjalan di atas sunnah Nabi dan beri kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.